Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Raharsya dari kelas 10 MIPA 2. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang peranan satelit buatan bagi kehidupan manusia pada abad ke-21. Seperti yang kita ketahui bersama, perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi pada abad ke-21 ini semakin pesat perkembangannya. Salah satu di antaranya adalah penggunaan media sosial, di mana hampir setiap orang pada saat ini pasti menggunakan media sosial. Contohnya adalah Instagram, WhatsApp, Facebook, Telegram, YouTube, dan lain-lain, di mana semua itu membutuhkan sarana dan juga prasarana agar tetap dapat berjalan. Nah, karena itu, pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas atau menjelaskan tentang peranan satelit bagi kehidupan manusia pada abad ke-21. Sebelum ke materi, kita harus tahu dulu nih pengertian dari satelit. Sebelumnya, teman-teman ingin tahu gak nih apa itu satelit? Nah, kira-kira apa yang satelit itu? Nah, jadi satelit berasal dari bahasa Latin, yaitu adalah satellus yang artinya pelayan. Sedangkan menurut istilah, satelit adalah benda yang mengelilingi bumi dan juga benda-benda lainnya. Satelit yang berada di luar angkasa harus tetap berada di tempat edarnya yang mengelilingi bumi. Nah, tempat tersebut dikenal juga sebagai orbit. Nah, satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu dan diluncurkan ke orbit dengan menggunakan roket. Nah, terdapat banyak sekali satelit yang ada di dunia ini atau di luar angkasa sana. Contohnya adalah satelit James Webb yang baru-baru ini diluncurkan oleh NASA dan juga Badan Antariksa Eropa, satelit Hubble, satelit Cassini, International Space Station atau ISS, dan yang terbaru adalah satelit Tiangong milik negara China. Nah, satelit buatan manusia pertama adalah Sputnik 1, diluncurkan oleh Uni Soviet pada tanggal 4 Oktober 1957 dan memulai program Sputnik Rusia dengan Sergei Korolev sebagai kepala insinyur dan juga Kerim Kerimov sebagai asistennya. Nah, peluncuran ini memicu lomba luar angkasa antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Sputnik 1 membantu mengidentifikasi kepadatan lapisan di atmosfer dengan jalan mengukur perubahan orbitnya dan juga memberikan data dari distribusi signal radio pada lapisan ionosfer. Nah, karena badan satelit ini diisi oleh nitrogen bertekanan tinggi, Sputnik 1 juga memberi kesempatan pertama kali bagi manusia dalam pendeteksian meteorit. Yang selanjutnya adalah sejarah satelit bagi negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Nah, kira-kira apa ya satelit pertama Indonesia itu? Nah, tahu nggak? Nah, jadi satelit Palapa 1 adalah satelit pertama yang dibuat oleh Indonesia. Nah, satelit ini dioperasikan oleh Prumtel. Palapa 1 diluncurkan pada tanggal 8 Juli 1976 dan dengan roket Delta 2914 dan beroperasi sejak tanggal 9 Juli 1976 hingga tahun 1983 di orbit sekitar 83 derajat bujur timur. Satelit ini merupakan awal program dari satelit Palapa yang dimulai sejak Februari 1975. Oleh karena itu, kontrak yang diberikan oleh Boeing System, dahulu dikenal juga sebagai Hawkins Space and Communication Agency dari Amerika Serikat, saat itu termasuk pembangunan 9 stasiun bumi, 1 stasiun kontrol utama, dan juga 2 pengadaan satelit, yaitu adalah satelit Palapa 1 dan juga Palapa 2. Pembangunan 9 stasiun tersebut diselesaikan dalam waktu 17 bulan, salah satu yang tercepat bagi Boeing. Pada kontrak terpisah dibangun juga sekitar 30 stasiun bumi lainnya untuk dioperasikan oleh Prumtel. Program satelit Palapa yang mulai beroperasi sejak tahun 1976 ini membuat Indonesia menjadi negara ketiga di dunia yang menggunakan sistem komunikasi satelit domestik dengan menggunakan satelit GSO. Nama Palapa itu sendiri diberikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1975. Satelit Palapa 1 ini desain dan juga dibangun secara khusus sehingga mampu mengkonsentrasi kekuatan sinyalnya pada seluruh wilayah kepulauan Indonesia, terutama pada pulau-pulau utamanya yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, bahkan Pulau Nusa Tenggara. Apakah sinyal ini dapat diterima atau ditangkap oleh negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, bahkan Singapura. Nah,
Satelit ini memiliki tinggi sekitar 3,7 meter dengan antenanya dan juga berdiameter sekitar 1,9 meter. Antenanya ini sendiri berupa piringan parabola dengan diameter sekitar 1,5 meter. Pada saat peluncurannya, satelit ini memiliki bobot sekitar 574 kg, namun pada saat di luar angkasa bobotnya menjadi 279 pounds. Yang selanjutnya adalah deskripsi satelit. Nah, satelit dapat dibedakan menjadi bentuk dan juga fungsinya seperti satelit militer, satelit pengamat bumi, satelit navigasi, dan lain-lain. Nah, untuk tema operasi, satelit-satelit tersebut ini dilontarkan atau diluncurkan dengan menggunakan roket ke orbit. Nah, negara-negara seperti Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis ini sudah membuat stasiun untuk melontarkan satelit ke orbitnya. Nah, terdapat 3 macam posisi satelit pada orbitnya. Yang pertama adalah Low Earth Orbit atau LEO, yaitu sekitar 500 sampai 2000 km di atas permukaan bumi. Yang kedua adalah Medium Earth Orbit atau MEO, yaitu sekitar 8000 sampai 20000 km di atas permukaan bumi. Yang ketiga adalah Geosynchronous Orbit, yaitu GEO, yaitu sekitar 35000 km di atas permukaan bumi. Seluruh pergerakan satelit ini dipantau atau diamati oleh stasiun yang ada di bumi, yaitu stasiun pengendali. Nah, cara kerja dari satelit ini terdapat bagi dua, yaitu adalah uplink dan juga downlink. Uplink adalah pengiriman transmisi data dari stasiun bumi ini ke menuju satelit yang dituju. Yang kedua adalah downlink, yaitu adalah pengiriman data dari satelit ini menuju ke stasiun yang ada di bumi. Komunikasi satelit pada dasarnya sebagai radiator di langit. Nah, satelit juga menggunakan transponder sebagai komunikasi dua arah. Antena satelit sangat penting peranannya dalam satelit. Nah, karena benda yang satu ini berfungsi sebagai penerima transmisi dari seluruh kawasan di dunia. Sedangkan power system yang digunakan di dalam satelit ini diperoleh dari sinar matahari yang kemudian diubah ke dalam energi listrik dengan menggunakan panel surya atau surya cell. Dan itu juga dilengkapi dengan sumber tenaga yang berdurasi sekitar 12 tahun yang merupakan bahan bakar utama dari satelit ini untuk dapat tetap beroperasi. Oke, yang selanjutnya adalah jenis-jenis satelit. Kira-kira apa ya jenis-jenis satelit itu? Tahu nggak? Kita mungkin tahu. Yang pertama adalah satelit astronomi. Nah, satelit astronomi adalah satelit yang digunakan oleh para ilmuwan atau para astronomer untuk mengamati bintang-bintang, galaksi, dan juga sistem keplanetan yang jauh di sana. Yang kedua adalah satelit komunikasi. Satelit komunikasi adalah satelit yang dibuat oleh manusia yang kemudian dipasang di luar angkasa dengan tujuan untuk telekomunikasi dengan menggunakan radio dengan gelombang mikron. Yang ketiga adalah satelit navigasi. Satelit navigasi adalah satelit yang menggunakan sinyal radio kemudian disalurkan ke penerima yang berada di permukaan bumi untuk menentukan suatu lokasi atau suatu wilayah di permukaan bumi. Nah, salah satu contohnya adalah satelit GPS dari Amerika Serikat dan juga GLONASS dari Rusia. Yang keempat adalah satelit pengamat bumi. Nah, satelit pengamat bumi adalah satelit yang tugasnya adalah untuk mengamati bumi dari orbit. Nah, biasanya ini digunakan untuk pengamatan lingkungan dan juga pembuatan peta. Yang kelima adalah satelit mata-mata. Satelit mata-mata adalah satelit yang digunakan oleh pihak militer untuk memata-matai musuh. Yang keenam adalah satelit tenaga surya. Satelit tenaga surya adalah satelit yang diusulkan dibuat di orbit bumi tinggi yang menggunakan transmisi tenaga gelombang mikron untuk menyorotkan tenaga surya kepada antena sangat besar di bumi yang dapat digunakan untuk menggantikan sumber tenaga konvensional. Nah, yang ketujuh adalah satelit angkasa. Nah, satelit angkasa adalah struktur buatan manusia yang dirancang sebagai tempat tinggal manusia di luar angkasa. Nah, biasanya satelit ini dibuat secara bertahap, yaitu dirakit terlebih dahulu dan membutuhkan waktu sangat lama sekali. Nah, biasanya satelit ini digunakan sebagai tempat observasi atau juga pengamatan di orbit. Nah, biasanya manusia ini tinggal beberapa tahun, minggu, bahkan bulan. Selanjutnya adalah satelit cuaca. Satelit cuaca adalah satelit digunakan untuk memantau cuaca dan iklim bumi. Nah, yang selanjutnya adalah orbit satelit. Nah, pergerakan satelit dalam mengelilingi bumi secara umum mengikuti hukum Kepler. Nah, pergerakan Keplerian yang didasarkan pada beberapa asumsi
yaitu pergerakan satelit hanya dipengaruhi oleh medan gaya berat sentral bumi. Satelit bergerak dalam bidang orbit yang tetap dalam ruang. Massa satelit tidak berarti dibandingkan massa bumi. Satelit bergerak dalam ruang hampa dan tidak ada matahari, bulan, ataupun benda-benda langit lainnya yang memengaruhi pergerakan satelit. Orbit merupakan jenis-jenis tempat beredarnya satelit mengelilingi bumi. Nah, dalam konteks satelit, informasi tentang orbit satelit akan berperan dalam hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama adalah position determination. Untuk menghitung koordinat satelit yang nantinya diperlukan sebagai koordinat titik tetap dalam perhitungan koordinat titik-titik lainnya di atau dekat permukaan bumi. Yang kedua adalah observation planning, untuk merencanakan pengamatan satelit, waktu dan lama pengamatan yang optimal. Yang ketiga adalah receiver aiding, membantu mempercepat alat pengamatan sinyal satelit untuk menemukan satelit yang bersangkutan. Yang ketiga adalah satellite selection, untuk memilih kalau diperlukan. Nah, satelit yang secara geometrik lebih baik untuk digunakan. Nah, yang selanjutnya adalah jenis orbit. Ada yang tahu gak nih jenis orbitnya? Banyak sekali satelit yang dikategorikan atas ketinggian orbitnya. Meskipun sebuah satelit bisa mengorbit dengan ketinggian berapapun. Yang pertama adalah orbit rendah atau low Earth orbit. LEO yaitu sekitar 300 sampai dengan 1500 km di atas permukaan bumi. Yang kedua adalah orbit menengah atau medium Earth orbit, atau MEO, yaitu sekitar 1500 hingga 3600 di atas permukaan bumi. Yang ketiga adalah orbit geosynchron orbit atau GSO, sekitar 36.000 km di atas permukaan bumi. Yang keempat adalah orbit geostationary orbit atau GEO, yaitu sebesar 35.760 km di atas permukaan bumi. Yang terakhir atau yang kelima adalah orbit tinggi atau high Earth orbit atau HEO, di atas 36.000 km di atas permukaan bumi. Yang selanjutnya adalah orbit berikut. Adalah orbit yang juga digunakan sebagai mengkategorikan satelit. Yang pertama adalah orbit Mohilia. Orbit satelit yang dengan periode orbit sekitar 12 jam dan inklinasi sekitar 63 derajat. Yang kedua adalah orbit Synchronous. Orbit satelit dengan inklinasi dan tinggi tertentu yang selalu melintasi ekuator pada jam lokal yang sama. Yang ketiga adalah orbit polar. Orbit satelit yang melintasi kutub utara dan juga kutub selatan yang ada di bumi. Dalam penerbangan angkasa, kendaraan peluncur atau disebut juga roket pembawa adalah roket yang digunakan untuk membawa muatan dari permukaan bumi menuju ke luar angkasa sana. Sebuah sistem peluncuran termasuk kendaraan peluncur, panggung, stage peluncuran, dan infrastruktur lainnya. Biasanya muatan payload adalah satelit buatan yang ditempatkan ke orbit, tetapi beberapa stage flight yang suborbital, sementara yang lainnya memungkinkan pesawat luar angkasa untuk di luar atau keluar dari orbit bumi seluruhnya. Sebuah kendaraan peluncuran yang membawa muatan pada lintasan suborbital yang disebut dengan nama sounding rocket. Peluncuran kendaraan peluncur khususnya orbital memiliki minimal 2 tahap, tetapi masing-masing atau kadang-kadang juga sampai dengan 4 tahap. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi roket. Yang pertama adalah roket sonda. Nah, roket sonda adalah roket yang dapat mencapai orbit bumi dan hanya mampu terbang di atas suborbital. Yang kedua adalah kendaraan peluncur angkut ringan. Nah, kendaraan peluncur ini hanya mampu mengangkut hingga 2000 kg dari muatannya ke orbit bumi rendah atau LEO. Yang kedua adalah kendaraan peluncur angkut medium. Kendaraan ini mampu mengangkat beban antara 2000 sampai 20.000 kg dari muatannya ke orbit rendah. Yang ketiga adalah kendaraan peluncur angkutan berat. Kendaraan peluncur angkutan berat ini mampu mengangkat antara 20.000 sampai 30.000 kg dari muatan ke orbit rendah. Kecepatan orbit. Untuk satelit dalam orbit lingkaran, hubungan antara kecepatan orbital dan juga ketinggian ketat. Tugas roket peluncuran satelit adalah untuk melepaskan satelit pada tempat yang layak di luar angkasa sana.
dengan kecepatan yang sesuai dari arah gerakan untuk menemukan ke dalam orbit yang diinginkan. Bagaimana satelit tetap di orbit dapat berpikir tentang dua setara cara, baik yang menjelaskan hubungan antara ketinggian dan juga kecepatan. Karena tarikan gravitasi tumbuh lebih lemah, lebih lanjut, satelit adalah dari bumi. Gaya sentrifugal yang diperlukan untuk menyeimbangkan gravitasi juga semakin menurun dengan jarak dari bumi. Semakin tinggi orbit satelit, juga semakin rendah kecepatan orbitnya. Parameter kunci lain yang digunakan untuk menggambarkan satelit adalah waktu yang diperlukan untuk satelit itu dapat melakukan perjalanan mengelilingi bumi sekali, yaitu untuk menyelesaikan suatu orbit. Waktu ini dikenal sebagai periode orbit, karena sebagai ketinggian orbit meningkatkan satelit kedua bergerak lebih lambat dan harus melakukan perjalanan jauh pada setiap orbitnya. Periode meningkatkan dengan ketinggian orbit. Untuk orbit ketinggian rendah, ketinggian berbagai ratus kilometer, periode adalah sekitar 90 menit. Pada ketinggian yang lebih tinggi, periode meningkat sejak 1 hari atau kira-kira 1440 menit. Plot menunjukkan bahwa satelit di ketinggian sekitar 36.000 km mengorbit sekali sehari. Pada tingkat yang sama, bumi berputar. Orbit tersebut disebut dengan nama geosinkronus. Pusat pengendalian misi. Pusat pengendalian misi atau juga disebut dengan nama Mission Control Center atau MCC adalah pusat pengendalian dari kontrol, pemonitoran, dan dukungan aktivitas yang berhubungan dengan penerbangan pesawat luar angkasa berawak. Contoh-contoh dari pengendalian misi yang pertama adalah NASA Mission Control Center, yang kedua adalah RKA Mission Control Center, yang ketiga adalah Beijing Aerospace Command and Control Center, yang keempat adalah European Space Operation Center atau SOOC, yang kelima adalah Mobile Servicing System Control and Training at Saint Hubert, Quebec, Kanada. Dan selanjutnya adalah stasiun bumi. Nah, ini tahu nggak apa itu stasiun bumi? Nah, jadi stasiun bumi adalah terminal telekomunikasi yang berada di bumi yang didesain untuk berkomunikasi dengan wahana antariksa ataupun menerima gelombang radio dari luar angkasa. Stasiun bumi biasanya dibangun di tempat yang jauh dari permukiman penduduk karena alasan radiasi cahaya atau polusi cahaya atau kawasan industri yang berdebu. Stasiun bumi atau ground segment adalah bagian dari sistem transmisi satelit yang terletak di bumi dan berfungsi sebagai stasiun terminalnya, yaitu pengubah signal baseband dan atau signal frekuensi suara menjadi signal dengan frekuensi radio dan sebaliknya sebagai stasiun terminalnya. Yang terakhir adalah jenis-jenis stasiun bumi. Wah, gak kerasa nih udah nyampe ke terakhir aja. Nah, yang pertama adalah stasiun bumi besar. Stasiun bumi besar adalah stasiun yang dibangun di kota-kota besar. Yang kedua adalah stasiun bumi sedang. Nah, stasiun bumi sedang adalah stasiun yang dibangun di kota-kota yang kurang penduduknya atau kurang padat. Yang ketiga adalah stasiun bumi kecil. Biasanya stasiun bumi kecil ini dibangun di kawasan-kawasan pedesaan ataupun kampung-kampung yang lebih jarang penduduknya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan dalam video kali ini karena saya masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.